kami cintai dari yang kami jumpai setiap harinya. Jadi kata beliau, sesungguhnya ada di antara saudara-saudara kami yang kami tidak berjumpa dengannya setiap hari, mungkin karena jarak yang memisahkan. Namun kata beliau, ia lebih kami cintai dari orang yang kami jumpai setiap hari. Dan yang menyatukan kita insyaallah adalah mari kita saling mendoakan kebaikan buat saudara-saudara kita. Rasulullah menyebutkan di antara doa yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya ala dhahril ghaib, walaupun ia tidak memintanya dan ia tidak mengetahuinya. Ini adalah termasuk di antara doa yang makbul insyaallah. Ayo ikhwan karim barakallahu fikum. Pada pertemuan yang berbahagia ini sebenarnya saya mengagendakan atau merencanakan untuk membawakan materi dengan tema keutamaan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Namun karena kemarin masih ada satu poin yang tersisa dan saya rasa tidak sempurna jika kita tidak menyelesaikannya, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan menyebutkan poin yang ketiga tentang unwan sa'adah, yaitu alamat atau tips agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita ulangi secara ringkas. Kemarin telah kita menyebutkan poin yang pertama adalah asyukru 'inda ni'am, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara atau dengan 3 keadaan. Yang pertama adalah lisan, dengan lisan kita senantiasa memuji Allah, dan yang kedua adalah bil qalb, dengan hati kita meyakini bahwasanya semua nikmat datangnya dari Allah, dan yang ketiga adalah bil jawarih, dengan amalan dan anggota tubuh. Jadi ketiga hal ini, begitulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah menyebutkan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml tentang perkataan Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Kemudian saya tambahkan sedikit jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita tips agar bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah nikmat dunyawiyah. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kata Rasulullah. Ini dalam urusan dunia. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu. Fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang dengan demikian menjadikan engkau tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Jadi untuk urusan dunia kita melihat ke bawah, namun untuk urusan akhirat kita melihat ke atas. Bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh bersaing dengan saudara kita. Silahkan kita bersaing secara sehat, bahkan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan karir. Tetapi jangan sampai persaingan itu menimbulkan rasa iri, ya apatah lagi saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. Silahkan kita berusaha dengan cara yang baik. Adapun setelah kita berusaha, hasilnya itulah yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya, sebagaimana kata para ulama kita, al-khairu makhtarallah, yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tips dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita coba dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dipusingkan dan disibukkan dengan hal-hal yang akan membuat kita menjadi galau dan senantiasa risau. Karena kita tidak pernah merasa cukup. Apatah lagi jika muncul perasaan iri, hasad dan dengki kepada saudara kita. Padahal kita yakin bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan rezeki kepada hamba-Nya. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, "Nafatha ar-ruhul amin fi raw'i annahu la yamut ahad hatta yastakmila rizqah." Jibril telah mengabarkan kepadaku bahwasanya tak satu pun di antara makhluk yang meninggal dunia sebelum ia menyempurnakan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi kesimpulannya, untuk urusan akhirat seringlah kita melihat ke bawah.
kita melihat di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kehidupannya jauh di bawah kita. Adapun kita alhamdulillah berbagai fasilitas Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebaliknya untuk urusan akhirat kita berlomba-lomba. Makanya dalam Al-Qur'an dalam urusan akhirat Allah senantiasa menggunakan lafaz atau perkataan wasari'u, bersegeralah kalian. Seperti firman-Nya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Begitu pula firman-Nya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi untuk urusan akhirat kita berlomba-lomba. Adapun untuk urusan dunia, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, jika engkau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, saingilah ia dalam urusan akhirat. Jadi untuk urusan akhirat tidak ada istilah saling mempersilahkan. Adapun untuk urusan dunia, jika ada yang ingin mendahului kita, silahkan. Fa'alqiha ala nahri, kata beliau. Berikan ia di tengkuk atau di lehernya. Saya mengambil contoh misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan mereka mengetahui keutamaan saf yang pertama atau an-nida menjadi muadzin dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mereka saling mengundi, maka mereka rela untuk melakukannya. Namun apa yang kita lihat dari jamaah kaum muslimin, tentu saya tidak berbicara di masjid kita, alhamdulillah saya melihat ikhwas sekalian jamaah di masjid Musafirin ini, masya Allah, bahkan sebelum azan dikumandangkan sudah ada yang menunggu di masjid. Ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya berbicara di kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin, terkadang di shaf yang pertama masih tersisa untuk satu orang misalnya. Biasanya yang di belakang itu saling mendorong antara yang satu dengan yang lain. Padahal mestinya kita berlomba untuk mendapatkan yang satu itu. Ini untuk urusan akhirat, tidak ada kata saling mempersilahkan. Kita diperintahkan untuk berlomba mendapatkan kebaikan itu. Adapun dalam urusan dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan." Dialah yang menundukkan dunia kepadamu, famshu fi manakibiha. Berjalanlah dengan perlahan-lahan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang lain, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Jika disuruh kalian untuk melaksanakan salat Jumat, bersegeralah untuk menjawab seruan Allah. Baik. Kemudian yang kedua adalah as-sabr 'inda al-ma'siyah, bersabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Ini pun telah kita jelaskan dan telah kita sebutkan bahwasanya kesabaran dibutuhkan dalam tiga hal. As-sabr 'ala ta'ah, bersabar di dalam ketaatan. Was-sabr 'ala al-ma'siyah, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat satu kaidah, ayo ikhwan, catat baik-baik kaidah ini di dalam hati kita. Man taraka syai'an lillah 'awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Yakinlah. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dan apa yang ada di sisi Allah, huwa khairan wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dan jangan kita menjual yang kekal hanya untuk mendapatkan sedikit dari kelezatan duniawiyah. Saya tidak berkata atau tidak menyinggung perkara yang dihalalkan. Adapun yang dihalalkan silahkan kita menikmatinya. Bahkan kita juga berdosa kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li-ibadihi wat-thayyibati minal rizq." Katakanlah, siapa gerangan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, perhiasan dunia. Yang saya maksudkan adalah perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Dan untuk meninggalkannya membutuhkan kesabaran. Menjaga amanah misalnya. Atau menjaga diri kita dari perbuatan yang keji, perkataan-perkataan yang keji, ya, atau menjaga kehormatan kita. Ini membutuhkan kesabaran. Ya, tetapi ingat,
semuanya itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebaliknya kaidah yang lain mengatakan man ista'jala bi syai'in qabla awanihi 'uqiba bi'irman. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan diharamkan dari yang lebih baik dari itu. Ini kembalikan kaidah yang tadi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, alamat kebahagiaan yang ketiga adalah al-irtikabu 'inda al-istighfar 'inda irtikabil ma'asi, yaitu beristighfar ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan tentu kita ini adalah hamba yang lemah. Tak satu pun di antara kita yang bebas dari perbuatan dosa. Dan Nabi yang menegaskan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Namun kata beliau, wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang paling baik di antara mereka adalah yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang menganggap dirinya suci, tidak memiliki dosa, maka anggapan itu adalah dosa. Barang siapa yang menganggap dirinya itu suci, dia mengatakan saya ini kayaknya tidak ada dosa, perkataan Anda itu adalah dosa. Karena Nabi sendiri yang mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Dan dosa itu ayuhal ikhwan akarim akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin kita terkadang merasakan tiba-tiba kita gelisah atau galau tanpa sebab. Ketahuilah, itu disebabkan dosa yang pernah kita lakukan. Apa obatnya? Kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kapan kita merasakan itu, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan sekali lagi perbuatan dosa itu memberikan pengaruh pada diri kita, bahkan pada kehidupan kita, bahkan bisa menjadi sebab musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tak satu pun musibah yang menimpa kalian, melainkan itu adalah hasil ulah tangan kalian sendiri. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf mengatakan, jika saya melihat ada perubahan pada akhlak istri atau kendaraan saya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak beristighfar kepada Allah, karena boleh jadi itu disebabkan dosa yang pernah saya lakukan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya istighfar itu bisa mengangkat musibah dan mara bahaya yang menimpa kita. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama, pernah ditanya oleh beberapa orang yang mengadukan masalahnya. Ada yang datang kepada beliau, "Ya Imam, saya sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan." Apa kata beliau? "Istaghfirillah." Berbalik istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang datang dan mengatakan, "Ya Imam, kami mengadukan kepada Anda hujan yang tidak kunjung turun, kemarau yang berkepanjangan." Apa kata beliau? "Istaghfirillah." Berbalik istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang datang dan mengatakan, "Ya Imam, saya terlilit utang." Apa kata beliau? "Istaghfirillah." Berbalik istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain, "Ya Imam, saya begini." Datang lagi yang lain, "Ya Imam, saya begini." Apa kata beliau? "Istaghfirillah." Istaghfirillah. Berbalik istighfar kepada Allah. Berbalik istighfar kepada Allah. Murid-muridnya kemudian heran, "Ya Imam, betapa banyak masalah yang diadukan kepada Anda, tetapi jawabannya cuma satu. Beristighfarlah kepada Allah." Beliau kemudian mengatakan, "Bukan saya yang mengatakan itu. Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran." Silahkan kita buka awal surah Nuh alaihissalam pada juz yang ke-29. Nuh pernah berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Dan aku telah berkata kepada mereka, "Ya Allah, istaghfiru rabbakum." Berbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa hamba-hambanya. Dan buah dari istighfar itu, yursilis samaa'a
amwal, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah, wa banin, dan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan memberkahi serta menjadikan ladang dan tanaman-tanaman kalian menjadi subur. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal ikhwah, dosa adalah sebab diturunkannya musibah. Dan istighfar serta taubat kepada Allah akan mengangkat musibah tersebut insyaallah. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau At-Tawwabun tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Pernah mereka dilanda kemarau yang berkepanjangan. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan kaumnya untuk melakukan salat istisqa, meminta hujan. Dan di antara keistimewaan Nabi Musa, beliau mampu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau digelari dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah, orang yang mampu langsung berbicara dengan Allah. Beliau istisqa bersama dengan kaumnya, meminta hujan, namun hujan tidak kunjung turun. Musa kemudian berkata, "Ya Rabb, kami telah beristighfar, kami telah melakukan istisqa, namun mengapa hujan tidak kunjung turun?" Dan kita tahu para salaf, para ulama kita dahulu, orang-orang saleh, ketika melakukan salat istisqa, mereka yakin hujan akan diturunkan, sehingga ada di antara mereka yang sudah bawa ember ke lapangan, ya, ada yang sudah mempersiapkan diri, ya, untuk menampung air. Keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini yang kurang adalah keyakinan kita. Kebanyakannya kita cuma coba-coba saja. Ya, padahal harus dengan keimanan dan keyakinan. Makanya Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, mengapa hujan tidak kunjung turun?" Allah kemudian berkata, "Ya Musa, sesungguhnya ada di antara umatmu, ya, seorang lelaki, mundu 40 sana, sejak 40 tahun yang lalu, atau sudah 40 tahun lamanya, yubarizuni bil ma'siyah, senantiasa bermaksiat kepada aku, wahai Musa. Dan karenanya saya menahan hujan, saya tidak turunkan kepada kalian." Subhanallah. Dan sampaikan kepadanya agar ia keluar dari barisan kaum. Maka Nabi Musa kemudian menyampaikan hal itu kepada kaumnya. "Ya kaum, Allah tidak menurunkan hujan kepada kita padahal kita sudah beristisqa. Allah mengatakan ada di antara kalian yang sudah 40 tahun lamanya senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku diperintahkan untuk menyuruhnya orang itu keluar dari barisan kalian." Ada di antara kaumnya Nabi Musa seorang lelaki yang menganggap bahwasanya dirinya yang dimaksud. Dia kemudian dengan penuh tadarruh, dengan penuh rasa malu, ia berkata, "Ya wahai Tuhan, saya yang dimaksudkan, saya yang kau maksudkan, ya Allah. Namun jika saya keluar dari barisan kaum ini, saya akan memmalukan di kaum Bani Israel. Saya akan menjadi malu, ya Allah. Namun jika saya tetap berada di tempat ini, engkau tidak menurunkan hujan kepada kami, ya Rabb, saya meminta ampun kepada-Mu, ya Allah. Saya beristighfar kepada-Mu, ya Allah." Subhanallah, Allah langsung menurunkan hujan. Nabi Musa kemudian mengatakan, "Ya Rabb, tidak ada yang keluar dari kaumku, namun mengapa engkau telah menurunkan hujan?" Allah kemudian berkata, "Wahai Musa, karenanya saya menahan hujan, dan karena ia pula saya menurunkan hujan kepada kalian." Dengan kemaksiatan yang ia lakukan, hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat hujan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwatal karim, senantiasa ingin mensucikan kita. Dan Allah tidak langsung menghukum kita dengan dosa yang kita lakukan. Andaikan Allah langsung menghukum manusia dengan dosa yang dia lakukan, kata Allah, "Ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Tidak ada yang bisa tinggal di permukaan bumi ini. Namun Allah, sebagaimana kata para ulama, yumhil wa la yuhmil, menangguhkan tetapi tidak lalai. Jangan kita mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dengan apa yang kita lakukan. Baik dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau yang tersembunyi, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat Allah berfirman, "Ahsahu Allah wa nasuh." Dihitung satu persatu sedangkan mereka sudah lupa. Kita coba saja. Kita coba pada diri kita masing-masing. Andaikan kita mau menghitung dosa kita selama setahun, bisakah kita menghitungnya? Tidak bisa. Sebulan, bahkan sepekan, mungkin ada yang kita ingat, tapi kebanyakannya kita telah melupakannya. Ingat, Allah tidak lupa. Dituliskan di sisinya.
Makanya Allah mengatakan wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ditampakkan kepada mereka apa yang mereka tidak sangka-sangka sebelumnya. Ya, dan beruntunglah kalau Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya kaitannya dengan materi yang kita sampaikan kemarin, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan seorang hamba dari dosa yang ia lakukan, maka ia akan dibersihkan dengan 3 sungai. Subhanallah. Allah akan membersihkan hambanya dengan 3 sungai. Barang siapa yang tidak bersih dengan 3 sungai ini, maka ia akan dicuci dan dibersihkan di dalam neraka. Karena kita tahu bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah, namun pernah melakukan perbuatan dosa, banyak dosanya, bermaksiat kepada Allah, kalau tidak langsung diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya yang luas, ia dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Dan jangan ada di antara kita yang bercita-cita untuk ke neraka. Jangan ada yang mengatakan, musibah jalan-jalan dulu ke neraka, lihat kondisi keadaan di sana. Jangan kita bermimpi untuk masuk ke dalam neraka sedetik pun, bahkan sekejap pun. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki yang paling bahagia hidupnya di dunia dari sisi materi. Nanti di hari kiamat dicelupkan sesaat saja ke dalam neraka. Ketika ia dikeluarkan, ia kemudian ditanya, ya fulan, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sebelumnya? Ia mengatakan, la ya Allah, tidak ya Allah. Dia lupa dengan segala apa yang pernah ia rasakan. Ya. Oleh karenanya semoga Allah mencuci kita dengan 3 sungai ini. Apa itu yang pertama? Nahrul ibtila, sungai ujian. Yang mana dengan ujian itu akan membersihkan dosa-dosa kita dengan kesabaran kita. Ini syaratnya, harus dengan bersabar. Adapun kalau ia murka, tidak rela, ya, meratap misalnya, pertama dengan ratapan yang ia lakukan itu tidak merubah keadaan. Ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian ia berteriak-teriak atau merobek sakunya atau membanting ya apa saja yang ada di hadapannya atau menampar-nampar pipinya, itu tidak menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Ini yang pertama yang harus kita ingat, tidak merubah keadaan. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan murka dari Allah. Kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, man laqamal khudud, yang menampar-nampar pipinya, wa syaqqal juyub, dan merobek bajunya, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Jadi sudah tidak mendapatkan pahalanya, tidak berubah keadaan, dan dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau kita bersabar, makanya Nabi menyebutnya dalam hadis as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan pada pukulan pertama. Mengapa? Karena pada saat pertama kita mendapatkan musibah, di situ letak ujiannya. Ya. Dan disinilah harus kita menahan diri kita dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang kita baca kalau kita mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambahkan doa dari Nabi, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik dari apa yang kau ambil dariku. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan doa ini, Allah akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik dari apa yang diambil darinya. Dan ganti yang lebih baik tentunya adalah surga. Dan terkadang Allah mempercepat di dunia. Makanya ada salah seorang sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika suaminya meninggal, Abu Salamah, dia sangat sedih. Karena Abu Salamah, bagi Ummu Salamah adalah suami teladan, Masya Allah. Dia sangat cinta kepada suaminya, dan suaminya sangat perhatian kepada Ummu Salamah, lelaki saleh. Namun ketika suaminya meninggal, ia teringat dengan hadis Nabi, barang siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa dan ganti yang lebih baik dari apa yang kau ambil dariku. Ummu Salamah mengucapkannya karena beriman kepada Nabi. Namun di dalam hatinya beliau bertanya-tanya, sempat bertanya, namun siapakah gerangan lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, saya tidak pernah melihat lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah. Apa yang terjadi? Subhanallah, setelah lepas masa iddah beliau, datang utusan
seorang lelaki yang melamar beliau. Siapa lelaki itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah lelaki yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keyakinan kita. Jadi yang pertama adalah nahrul ibtila. Oleh karenanya musibah ujian yang menimpa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kita coba ya ikhwan. Musibah apapun yang menimpa kita, kalau kita mengingat dosa-dosa kita, musibah kita akan menjadi ringan. Ya. Kita mengingat dosa kita. Ya Allah, saya banyak dosa begini. Ya, insyaallah akan meringankan musibah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nahrul hasanat. Sungai kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Aqimis salata tarafai an-nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. 2 hari yang lalu kita telah mengangkat hadisnya, riwayat Muslim. As-salawatul khams, salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Wal umrah ila umrah, umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna ila jilbatil kabair, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan coba kita lihat dalam hadis ini ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya harian, dan ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya pekanan, dan ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya tahunan, dan ada penghapus dosa seumur hidup kita. Adapun yang sifatnya harian, salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain. Salat Isya yang kita tunaikan menghapuskan dosa antara maghrib dan Isya. Mohon maaf, mungkin kita pergi makan, tidak sengaja sambil makan kita gosip misalnya, ghibah, menceritakan kejelekan saudara kita, atau melihat sesuatu yang tidak pantas. Itu berguguran dengan air wudu ketika kita bersuci sebelum salat, dan salat itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, makanya salat itu kembali mensucikan diri kita. Makanya jaga salat dengan baik. Itu untuk kita juga membersihkan diri kita, bahkan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang ketiga, sungai yang ketiga ya ikhwah adalah nahru at-taubah, sungai taubat. Ini pembahasan kita yang ketiga. Para siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dihapuskan dosa-dosanya, diberikan taufik dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari dosa yang pernah ia lakukan. Dan ketiganya ini dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat di akhir surah Al-Furqan, pada ayat yang kita bacakan tadi pada saat kita melaksanakan salat Isya. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah. Dosa apa itu? Kesyirikan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan baginya. Dosa pembunuhan. Semua ini dosa besar. Wa la yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. La haula wala quwwata illa billah. Syirik, membunuh, berzina. Apa kata Allah? Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, sungguh ia memikul dosa yang sangat besar. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah, dilipat gandakan dosanya di hari kiamat. Alhamdulillah. Wa yakhlud fihi muhana, dan ia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Apatah lagi ketika ia menghalalkan perbuatan dosa itu atau dosa kesyirikan yang dia lakukan. Namun subhanallah, baca ayat berikutnya. Allah mengatakan, illa man tab, kecuali orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah. Illa man tab wa aman, bertobat dan beriman kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'amila 'amalan shalihan, dan ia melakukan amalan-amalan saleh. Oleh karena kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'il sayyi'atan hasanah tamhuha, ikutkan yang buruk dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Niscaya akan
menghapuskannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaik." Maka mereka-mereka itulah, apakah Allah mengatakan dihapuskan dosa-dosanya? Tidak cuma dihapuskan dosa-dosanya, bahkan kata Allah, "Fa ulaika